Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Flores, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, atas nama Longinus Da Costa Biru, NIM 2020 440 345. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana bisnis sederhana yang serta alur produksi dan strategi dalam pemasaran. Perencanaan atau bisnis yang saya geluti adalah dengan cara mendaur ulang sampah kardus kemasan minuman yang akan menjadi wadah aksesoris. Tujuan saya memilih bahan kardus kemasan minuman karena banyak sampah yang berasal dari kemasan minuman yang hanya dapat terpakai satu kali. Dan saya memilih kotak pensil karena kotak pensil adalah barang yang dibutuhkan pelajar dan bahkan setiap kalangan. Sedangkan tujuan pembuatan kerajinan barang bekas atau tidak terpakai ini adalah memanfaatkan barang bekas menjadi nilai jual yang tinggi serta menambah nilai ekonomis dari barang yang sudah tidak terpakai atau terbuang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur produksi dari kardus kemasan minuman. Tahap yang pertama, siapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya adalah kardus kemasan minuman, alat tulis, kain kerah, kain flanel, resleting, putih hitam atau untuk mata, lem, gunting, dan benang jahit. Proses pembuatan produk. Yang pertama, setelah dibersihkan, bentukkan kardus kemasan minuman hingga sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Kedua, gunting kain kerah menjadi beberapa bagian dengan ukuran sama dengan setiap sisi kardus kemasan minuman. Ketiga, kemudian tempel kain kerah ke bagian dalam kardus kemasan minuman hingga seluruh sisinya tertutup. Keempat, pasang resleting di bagian depan kardus kemasan minuman dengan menggunakan lem. Kelima, lalu pola dan gunting kain flanel dengan ukuran setiap sisi kardus kemasan minuman tetapi dilebihkan kurang lebih 1 cm untuk menyatukan setiap sisi dengan cara dijahit. Yang keenam, ambil kain flanel bagian depan untuk wajah kelinci, lalu pasangkan putih hitam untuk matanya dan buat bentuk mulut menggunakan kain flanel. Ketujuh, pola telinga kelinci menggunakan flanel sebanyak 4 buah. Ambil 2 pola kemudian satukan dengan jahit hingga menjadi 2 buah telinga kelinci. Kedelapan, pasang telinga kelinci dengan pola sisi bagian atas yang sudah digunting. Kesembilan, lapis seluruh sisi luar kardus kemasan minuman dengan kain flanel yang sudah dipola dengan cara direkatkan dengan lem terlebih dahulu. Kesepuluh, kemudian satukan kain flanel dari sisi yang satu ke sisi yang lain dengan cara dijahit menggunakan benang jahit. Ke-11, setelah itu pola tangan dan ekor kelinci lalu tempelkan. 12, hias kotak pensil kelinci dengan keinginanmu, misalnya diberi wortel dan pita. Ke-13, selesai, kotak pensil kelinci siap menemani hari-harimu. Setelah penjelasan dari alur produksi atau cara membuat kotak pensil dari kemasan minuman kardus, sekarang saya akan menjelaskan peluang usaha dari barang bekas tersebut. Usaha dengan bahan baku barang bekas masih sangat minim ditemukan, padahal barang bekas yang kita temui sehari-hari sebenarnya masih dapat digunakan kembali. Banyak sekali orang yang memandang sebelah mata pemakaian yang barang yang terbuat dari barang bekas ini dapat mengurangi timbunan sampah. Namun sesuatu yang besar tidak mungkin terjadi tanpa sesuatu yang kecil. Oleh karena itu, kerajinan dari barang bekas ini tergolong bisnis yang cukup menggiurkan. Peminat produk barang bekas sebenarnya cukup banyak karena mereka ingin dapat berpartisipasi dalam mengurangi sampah. Bisnis kerajinan dari bahan bekas ini tidak perlu modal besar karena hanya membutuhkan barang bekas sebagai bahan serta kreativitas yang tinggi. Usaha kesenian dari barang bekas ini merupakan kategori dalam menjual keahlian sehingga yang diperlukan kreativitasnya untuk merancangkan kesenian tersebut. Selain itu,
Tidak mudah menjadi pengusaha produk ini karena harus dapat membaca situasi lingkungan eksternal. Hal ini adalah kunci pokok untuk berhasil. Kesenian dari barang bekas digolongkan dalam alternatif mencari penghasilan tambahan dengan membuka usaha sendiri. Akan tetapi diperlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya apabila terjadi sistem yang dibangun gagal. Strategi pemasaran yang saya gunakan adalah membuat produk yang unik. Salah satu strategi pemasaran usaha kreatif. Cara memasarkan usaha kreatif daur ulang sampah menciptakan sebagai produk yang unik dan memiliki ciri khas, sehingga tak mudah ditiru oleh perusahaan lain. Mendaftarkan produk hasil kerajinan tangan ke lembaga terkait sehingga produk Anda akan mendapatkan hak paten. Dengan hak paten ini, orang tidak akan mudah meniru produk Anda. Melakukan promosi dengan berbagai macam cara, mulai dari media sosial, FB, Twitter, Instagram, membuat brosur kartu nama, atau bisa juga dengan memasang iklan di media massa. Pilih nama khas yang untuk produk Anda sehingga mampu menggambarkan bisnis yang Anda jalankan. Hal ini nantinya juga akan mempermudah dalam branding produk. Mengikuti pameran kerajinan tangan baik yang diadakan Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata Daerah, maupun pameran-pameran lain yang banyak dikunjungi konsumen baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, itulah beberapa strategi pemasaran produk kreativitas berbahan daur ulang sampah. Jika Anda memiliki ide-ide kreatif lainnya dalam pemasaran, tak ada salahnya untuk dicoba. Asalkan kreatif, sopan, dan menarik, produk Anda akan mudah dilirik calon pelanggan. Sekian penjelasan perencanaan bisnis saya. What you got to play, generic drops for days. Still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it